Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mas dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Egi Damar Arya Erlangga dari kelompok A9 dengan NIM G0025085. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum dari anatomi blok 2.2 mengenai kardiorespirasi. Nah, nanti ini akan meliputi pembahasan mengenai sirkulasi darah, kemudian pembahasan tentang neurovaskularisasi jantung, dan juga ada pembahasan di traktus respiratorius superior. Kita langsung mulai saja. Untuk pembahasan yang pertama itu kita akan membahas mengenai sirkulasi darah dari fetus. Nah, for starters ya, untuk pemantik awal. Jadi kita tahu bahwa fetus ini kan merupakan janin yang masih dalam kandungan. Nah, karena dia masih dalam kandungan, struktur atau sirkulasi darahnya itu berbeda dengan sirkulasi darah pada manusia pada umumnya, atau setidaknya berbeda dengan bayi yang sudah lahir. Nah, bedanya kenapa kok bisa beda? Karena kan kita tahu bahwa fetus atau janin itu mereka memiliki struktur atau mediasi untuk sirkulasi darah yang namanya adalah plasenta. Yang dimana plasenta ini berfungsi untuk menghubungkan dari si janin dengan ibu yang mengandung, tentunya untuk membantu dalam sirkulasi darah dan juga peredaran nutrisinya ya. Karena kan nutrisi dari janin itu juga didapatkan tetap dari ibu yang mengandung. Nah, itu nanti juga berpengaruh ke sirkulasi darahnya. Berpengaruhnya seperti apa? Jadi, untuk sirkulasi darah pada fetus itu semua dimulai dari plasenta, karena kan memang yang menghubungkan plasenta ya. Itu nanti semua bermula dari plasenta. Nanti dari plasenta dia akan mengalir, ini darah yang kaya akan O2 ya. Darah yang kaya akan O2 ini melewati plasenta, kemudian mengalir melalui vena umbilicalis atau umbilical vein. Umbilical vein nanti dia naik ke atas, dia melewati ductus venosus. Ductus venosus itu nanti ibaratnya dia kayak ada bersinggungan atau pertemuan dengan suatu vena. Nah, vena apa yang bertemu di sini yang dilewati? Itu adalah vena portae hepatica. Kenapa kok portae hepatica? Ya karena di sini dia melewati struktur hepar atau liver. Dia melewati liver. Ini vena portae hepatica. Dia melewati vena portae hepatica. Nanti dari vena portae hepatica dia karena itu dari bawah ya, dia melewati inferior vena cava atau vena cava inferior. Dia jalannya dari bawah. Nanti dari bawah ini dia akan masuk ke atrium dextrum. Nah, di atrium dextrum ini nanti dia akan masuk, dia kalau normalnya itu kan dari atrium dextrum dia akan ke ventriculum dextrum. Tapi kalau di fetus dia itu enggak serta merta semuanya ke ventriculum dextrum. Nanti akan ada yang melalui foramen ovale, itu dia mengalir langsung ke atrium sinistrum. Tapi itu hanya sebanyak 2/3 saja, sementara 1/3 atau sepertiganya itu nanti tetap mengalir ke ventriculum dextrum dan dia melewati alur yang sama gitu ya. Nah, setelah nanti masuk ke atrium sinistrum, seperti biasa dia lanjut ke ventriculum sinistrum, kemudian dia lanjut melewati aorta, nanti akhirnya ke aorta descending, untuk kemudian nanti darah-darah yang kaya akan O2 itu diedarkan ke seluruh tubuh atau ke sistemik tubuh dari si fetus ini. Dia melewati yang cabang 2 ini ya. Nah, seperti biasa nanti setelah melalui sistemik seluruh tubuh, dia akan kembali ke jantung melewati 2 vena, ada vena cava inferior sama vena cava superior. Nanti dari vena cava inferior superior ini seperti biasa tetap masuk juga ke atrium dextrum. Nah, tapi kali ini dia lanjut ke jalan normalnya. Dari atrium dextrum dia lanjut ke ventriculum dextrum. Nah, dari ventriculum dextrum ini normalnya kan dia akan masuk ke trunkus pulmonalis untuk nanti dialirkan ke pulmo supaya bisa terjadi pertukaran gas darah antara O2 dengan CO2. Tapi nanti di sini dia nggak serta-merta semuanya dialirkan ke trunkus pulmonalis kemudian dialirkan ke pulmo dextrum dan sinistrum ya, nggak serta-merta dialirkan kedua-duanya. Tapi nanti akan ada juga darah yang masuk ke ductus, banyak banget coretannya. Bentar. Masuk ke ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus inilah nanti yang akan menghubungkan trunkus pulmonalis dengan aorta. Jadi nanti masuk melalui ductus arteriosus dan dia akan langsung lanjut balik ke yang namanya descending aorta, sama seperti tadi ya. Dia turun lagi ke descending aorta, tapi di sini kan darah yang dikandung ini adalah darah yang kaya akan CO2 ya, miskin akan O2. Nah, nanti darah-darah ini akan masuknya ke percabangan yang ini. Nah, percabangan yang inilah yang disebut dengan arteri umbilicalis. Nah, arteri umbilicalis ini nanti akan membawa darah yang ada di fetus itu kembali ke tubuh ibunya, tentunya melalui plasenta juga. Jadi nanti
dari darah ini mengalir lewat umbilical arteries kembali ke plasenta, kemudian kembali ke peredaran darah dari si ibu yang mengandung. Karena kan tentunya darah-darah dari semua darah yang ada di dalam fetus ini kan juga awalnya tuh berasal dari darah ibunya yang mengandung. Nah, di sini itu kan kita lihat bahwa dia ada beberapa struktur khusus ya, ada struktur yang khusus hanya ada pada janin. Nah, struktur-struktur itu bisa saja nanti seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya itu bisa mengalami kegagalan penutupan atau mengalami permasalahan. Permasalahan dalam bentuk apa ya kegagalan penutupan itu? Jadi kegagalan penutupan seperti apa yang terjadi? Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa ibaratnya struktur-struktur janinnya, kas janinnya atau struktur primordialnya itu di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah ductus arteriosus yang nanti itu akan berobliterasi atau berubah menjadi ligamentum arteriosum. Habis itu nanti ada foramen ovale tadi yang nanti seiring ketika sudah lahir dia akan berubah menjadi fossa ovalis. Habis itu nanti ada ductus venosus. Kalau ada ductus arteriosus, ada ductus venosus, nanti dia akan berubah menjadi ligamentum venosum. Ligamentum venosum ya. Ada umbilical vein sama umbilical arteries atau arteri dan vena umbilicalis. Nanti vena umbilicalis akan berubah menjadi ligamentum teres, sementara arteri umbilicalis akan berubah menjadi ligamentum umbilicalis medialis. Nah, yang biasanya terjadi permasalahan itu ada di mana? Ada di dua struktur. Yang pertama ada di ductus arteriosus dan yang kedua adalah di foramen ovale. Nah, kegagalan penutupan atau kegagalan obliterasi. Jadi yang terjadi adalah ketika seharusnya seorang anak sudah lahir, dia sudah terlahir sebagai seorang bayi. Seharusnya ductus arteriosus dan foramen ovale ini sudah berobliterasi menjadi strukturnya masing-masing. Ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum, foramen ovale menjadi fossa ovalis. Tapi kalau terjadi kegagalan penutupan, ya berarti dia gagal untuk berubah menjadi hal-hal tersebut. Kalau yang di ductus arteriosus itu nanti namanya adalah patent ductus arteriosus. Ya sesuai namanya ya. Patent ductus arteriosus. Jadi ligamentum arteriosumnya itu gagal untuk berubah menjadi ductus arteriosus. Sama seperti yang pertama, yang kedua foramen ovale. Kalau misal gagal untuk menutup ya namanya juga nanti jadi patent. Langsung tak tulis saja ya, patent foramen ovale. Karena dia gagal untuk berubah menjadi fossa ovalis. Namanya paten ya karena suatu hal yang paten. Kalau paten kan berarti sudah fix, udah nggak kemana-mana lagi, udah nggak berubah-ubah lagi. Jadi dia udah paten jadi hal-hal tersebut. Paten ductus arteriosus dan paten foramen ovale. Nah, kenapa kok hal-hal ini bisa terjadi? Ada banyak faktor. Bisa jadi faktor kongenital, bisa jadi faktor bawaan, bisa juga karena ada infeksi virus yang tidak terdeteksi. Terus juga kalau paten foramen ovale kan untuk bisa memicu terjadinya penutupan dari foramen ovale menjadi fossa ovalis itu kan karena adanya perbedaan tekanan dari atrium sinistrum dengan atrium dextrum. Nah, kalau semisal ternyata perbedaan tekanan tidak terlalu tinggi, itu bisa juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kegagalan penutupan dari foramen ovale itu. Nah, sebenarnya sebenarnya PFO atau paten foramen ovale ini banyak terjadi juga pada orang-orang. Dan memang kan untuk perbedaan tekanan atrium sinistrum sama atrium dextrum dari orang itu beda-beda ya. Ada juga yang mungkin tekanannya itu nggak sebesar itu sehingga menyebabkan terjadinya PFO. Tapi mungkin PFO-nya itu sangatlah kecil sehingga tidak timbul gejala-gejala yang signifikan. Jadi ya masih aman-aman aja, tidak dihitung sebagai sebuah penyakit gitu. Tidak dihitung sebagai sebuah kelainan. Nah, karena kita tadi udah bahas kita udah bahas tentang sirkulasi darah ya. Tentunya sirkulasi darah itu kan dibantu dengan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kita akan bahas tentang neurovaskularisasi dari jantung. Jadi neurovaskularisasi dari jantung tentunya kita meliputi arteri dan juga kita meliputi venanya. Nah, kita bahas tentang arteri dulu. Jadi untuk arteri ini nanti dia akan dibagi jadi dua. Ada arteri koronaria dextra dan ada arteri koronaria sinistra. Perlu kita ketahui bahwa walaupun jantung itu sebagai organ yang dia itu mengangkut darah, tapi bukan berarti dia itu langsung memakai darah yang di dalam jantungnya. Jadi bukan karena dia mengandung darah terus dia memakai darah itu untuk nutrisinya, enggak. Jadi dia itu juga punya neurovaskularisasinya sendiri. Dia juga punya percabangannya sendiri yang membuat dia bisa mendapatkan nutrisi. Nah, itu berasal dari mana? Jadi di sini kan ada arteri koronaria dextra sama sinistra ya. Nah, arteri koronaria dextra sinistra ini berasalnya dari ascending aorta.
Jadi kan kita tahu bahwa aorta kita itu kan ada, nah teruskan, aorta itu kan ada tiga bagian ya. Ada yang ascending, ada yang descending, sama ada bagian yang melengkung disebut dengan arcus aorta. Nah, arteri koroner dextra sama arteri koroner sinistra ini berasalnya dari ini ascending aorta, arteri cor dextra sama arteri cor sinistra. Nah, nanti perubahannya seperti apa atau percabangannya seperti apa? Kita mulai dulu dari arteri koronaria dextra. Sebenarnya pada akhirnya sama aja, tapi kita mulai dulu dari arteri koronaria dextra. Nah, cara paling gampangnya ya, kalau misal kita lihat dari PPT asli dan juga PPT dosen, cara paling gampang untuk menghafalkan itu adalah menyamakan pembagian arterinya atau percabangannya dengan jumlah lobus pada pulmo. Memang agak maksa, tapi kalau misal dihitung-hitung sampai di percabangan paling akhir, arteri koroner dextra itu punya 3 percabangan, sama seperti jumlah lobus pulmo dextrum yang ada 3. Sementara yang kiri sinistra itu cuma ada 2 percabangan arteri, sama kayak jumlah lobus pulmonya. Nah, kita mulai dulu untuk yang arteri koroner dextra. Ini arteri koronaria dextra. Nanti dia akan bercabang menjadi beberapa. Arteri koroner dextra ini nanti akan ada yang bercabang ke dalam menjadi ramus nodus sinoatrialis atau ramus SA, yang dia meneurofascularisasi untuk SA node atau nodus sinoatrialis. Habis itu nanti juga ada yang ke margin, dia kayak ke batasan-batasannya. Kan kalau batasan tuh disebutnya juga margin ya, makanya nanti disebut dengan ramus marginalis dextra, arteri koronaria dextra. Ramus marginalis karena dia ada di batasan-batasan. Nah, nanti ada yang ke belakang dan dia itu menginervasi di antara ventricle disebutnya dengan ramus interventriculis posterior karena dia di belakang. Jadi yang kanan itu yang ke belakang, ramus interventriculis posterior arteri koronaria dextra. Sementara untuk yang kiri itu sama juga arteri koronaria sinistra. Dari koronaria sinistra ini nanti akan ada yang ke belakang, tapi dia ini ke belakangnya itu kayak melengkung gitu. Nah, melengkung kan circumflex, jadi nanti dia disebutnya dengan ramus circumflexus arteri koronaria sinistra. Ada juga dari circumflexion nanti yang bercabang lagi ke batasan-batasan tadi, margin, otomatis namanya ramus marginalis sinistra dari ramus circumflexus dari arteri koronaria sinistra. Kemudian ya ini agak banyak ya yang ini ya. Nah, nanti ada juga kalau di kanan kan yang dextra tadi ada yang menginervasi di antara ventricle, di kiri juga ada, di sinistra juga ada. Ramus interventriculis anterior, arteri koronaria sinistra. Kalau yang di dextra tadi kan dia kan ngarahnya ke belakang interventricularisnya. Kalau yang di sinistra dia ngarahnya ke depan, makanya disebutnya interventriculis anterior, ramus interventriculis anterior. Nah, nanti dari ramus interventriculis anterior itu akan bercabang lagi ke arah lateral. Karena ke arah lateral disebutnya dengan ramus lateralis dari ramus interventriculis anterior, seperti itu. Nah, kalau untuk venanya sendiri sebenarnya cukup simpel ya. Jadi vena-vena yang bermuara atau mengarah ke jantung itu total ada 4. Ada vena cardiaca parva, ada vena cardiaca magna, ada vena cardiaca media, sama ada sinus coronarius. Ini kalau yang kanan ini cuman gambar penampang dari posteriornya. Kalau yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri ini dilihat dari anterior. Nah, tentunya sesuai namanya vena cardiaca magna berarti yang aliran besar, cardiaca parva berarti yang aliran kecil. Kalau media itu nanti yang menginervasi di bagian tengah-tengahnya jantung. Ini ada juga vena cardiaca posterior, dan sinus coronarius ini nanti yang dia menginervasi tepat di di posterior dari jantungnya. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai soal kedua ya. Jadi di soal kedua nanti ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama mengenai sinus paranasales dan apa saja fungsinya. Kemudian membahas tentang meatus nasi, 4 saluran udara yang ada di hidung kita dan apa saja yang bermuara di masing-masing saluran tersebut. Sama kita akan membahas mengenai sinus maxillaris dan gravitasi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang sinus paranasales dan fungsinya. Jadi di hidung kita itu dia tidak sendiri, dia punya beberapa ruangan yang menyertainya, disebut dengan sinus paranasales. Karena sinus sendiri kan berarti ruangan, dan para yang berarti di sekitar atau di dekat lah. Nasales itu kan hidung kita. Jadi ada beberapa ruangan di sekitar area hidung kita. Totalnya ada 4 ya. Yang pertama itu ada sinus frontalis, frontal, dia di daerah os frontal, sinus frontalis di daerah dahi sini ya. Kemudian nanti ada sinus maxillaris.
sinus maxillaris ini yang di daerah sini, os maxilla. Dan ada selula ethmoidalis atau sinus ethmoidalis. Nanti selula ethmoidalis bakal dibagi lagi jadi 3, ada selula ethmoidalis yang anterior, ada yang media, sama ada yang posterior. Dan nanti kalau misal dilihat dari sisi samping itu ada sinus sphenoidalis yang di samping sini, sinus sphenoidalis. Nah, dari 4 sinus paranasalis ini, mereka ini ada di dalam struktur tubuh kita karena mereka punya fungsi tertentu. Nah, beberapa daripada fungsinya itu adalah yang pertama untuk mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian sebagai struktur atau penyangga terhadap trauma wajah. Kemudian juga sinus paranasalis ini dia bisa meningkatkan resonansi suara. Kemudian dengan ada sinus paranasalis ini mereka bisa membantu menghangatkan dan melembabkan udara masuk ke dalam tubuh kita. Mereka juga sebagai salah satu bentuk pertahanan tubuh, dan juga mereka menjaga adanya terjadi perubahan atau kerusakan terhadap struktur-struktur sensitif dalam tubuh kita yang sensitifnya itu misal terhadap fluktuasi suhu. Jadi kan di dalam tubuh kita ini pasti ada struktur atau organ atau ya struktur lah yang mereka itu sensitif terhadap fluktuasi suhu. Nah, fungsi dari sinus paranasalis adalah melindungi struktur-struktur tersebut seperti itu. Nah, kita lanjut ke meatus nasi dan muara-muaranya. Jadi meatus nasi itu adalah saluran-saluran udara yang ada di dalam hidung kita, dalam nasal kita. Meatus nasi ini sebenarnya dia dibagi jadi 3, tapi dia ada ketambahan satu struktur lagi. Jadi ini ya, sesuai dengan gambarnya. Meatus nasi, pembahasan tentang meatus nasi ini nanti kita akan meliputi 4 struktur. Yang pertama itu adalah recessus sphenoethmoidalis. Ya, sphenoethmoidal recess. Recessus sphenoethmoidalis. Kemudian nanti baru kita masuk ke meatus nasinya itu sendiri. Ada meatus nasi superior meatus. Habis itu meatus nasi media. Nah, meatus nasi media mana ini? Nggak ada yang ditunjuknya ya. Pokoknya itulah meatus nasi media. Habis itu ada meatus nasi inferior karena dia yang di paling bawah. Oke, dari 4 ini kita akan bahas satu persatu tentang muara-muaranya. Jadi pertama kita bahas dulu yang ada di sphenoethmoidal recess atau recessus sphenoethmoidalis. Jadi recessus sphenoethmoidalis itu akan menjadi tempat bermuaranya dari sinus sphenoidalis. Bisa kita baca di sini. Opening of sphenoethmoidal sinus into sphenoethmoidal recess. Jadi nanti sinus sphenoidalis akan bermuaranya di recessus sphenoethmoidalis ini. Kita lanjut ke meatus nasi superior. Kalau di meatus nasi superior itu nanti dia akan menjadi tempat bermuara dari selula ethmoidalis yang posterior ya. Opening of posterior ethmoidal cells into lateral wall of superior meatus. Jadi nanti dia akan bermuaranya di di meatus superior. Sekarang kita lanjut dulu ke yang meatus nasi inferior ya, karena yang di meatus nasi media itu nanti lumayan banyak. Jadi di meatus nasi inferior itu nanti yang bermuara hanyalah ductus nasolacrimalis atau bahasa lainnya nasolacrimal duct. Seperti itu. Sekarang baru kita masuk ke yang media, ke meatus nasi media. Jadi di meatus nasi media ini nanti akan ada 4 struktur berbeda yang bermuara. Yang pertama itu ada bula ethmoidalis atau ini ethmoidal bula. Nah, ethmoidal bula itu dia bermuaranya di meatus nasi media, dan bula ethmoidalis sendiri ini menjadi tempat bermuara dari selula ethmoidalis yang media, middle ethmoidal cells. Jadi tadi yang posterior itu bermuaranya di yang superior meatus. Kalau yang media itu nanti bermuaranya di bula ethmoidalis yang bermuara di meatus nasi media. Nah, itu untuk struktur yang pertama, ada ethmoidal bula atau kita tulis di sini ya, bula ethmoidalis. Nah, nanti yang kedua ada bula ethmoidalis. Nanti di sini dia ada kayak masukan gini ya. Itu disebut dengan infundibulum. Infundibulum sama ya, infundibulum ethmoidalis. Nih, dari sini. Infundibulum. Nah, tadi kan yang selula ethmoidalis posterior sama media sudah. Nah, di infundibulum ethmoidalis ini dia akan menjadi muara untuk sinus frontalis sini ya. Nah, dia akan menjadi tempat bermuara untuk sinus frontalis sama selula ethmoidalis yang anterior. Jadi tadi yang selula ethmoidalis anterior sama sinus frontalis nanti akan bermuaranya di infundibulum ini. Nah, dari infundibulum ini dia ngalir terus nanti
di sini itu kan ada hiatusnya ya, ada tempat berakhirnya ya. Nah, tempat berakhir kan disebutnya dengan hiatus. Hiatus. Sementara di sini dia bentuknya setengah lingkaran. Nah, ini kan setengah lingkaran kan ini. Makanya disebutnya semilunar hiatus. Semilunar hiatus. Nah, semilunar hiatus ini struktur ketiga ya. Semilunar hiatus, atau kita bisa juga sebutnya hiatus semilunaris, sama aja ya sebenarnya ya. Nah, hiatus semilunaris ini akan menjadi tempat untuk bermuaranya sinus maksilaris yang ada di sampingnya ya, di maksilasnya ya. Kemudian nanti struktur yang terakhir, jadi di bawahnya semilunaris hiatus atau hiatus semilunaris ini akan ada tonjolan kecil yang disebut dengan prosesus puncinati. Nah, udah itu semua. Meatus nasi superior sudah, meatus nasi media sudah, meatus nasi inferior sudah, dan recessus sphenoepimedalis juga sudah, masing-masing dengan muaranya. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Jadi ada pertanyaan, kenapa kok kan kita mengenal ada yang namanya sinusitis ya. Sinusitis itu adalah peradangan yang terjadi pada suatu ruangan, utamanya ruangan yang ada di sinus paranasales. Nah, tapi kenapa kok sinusitis itu lebih sering terjadinya pada sinus maksilaris? Oke, jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya gaya gravitasi ya. Jadi gimana sih hubungannya? Nah, ini udah coret dikit. Jadi gini, secara gambaran besarnya ya. Jadi masing-masing sinus ini kan pasti mereka punya, setiap sinus kan pasti mereka punya jalurnya ya. Sinus itu kan suatu ruangan yang bisa diisi cairan. Nah, otomatis kalau misal bisa diisi cairan, pasti ada jalan masuk untuk cairan tersebut. Dengan kata lain, dia ada jalurnya, dia kayak ada selangnya, ada apa ya? Ya benar, ada jalur, ada salurannya seperti itu. Nah, sinus frontalis, cellulae ethmoidalis, dan juga ini ya mungkin sinus sphenoidalis ini, mereka itu terletaknya di bagian atas. Dengan kata lain, untuk bisa dimasuki oleh cairan, lubangnya itu berada di bawah, pintu masuknya itu berada di lebih di bawahnya atau lebih di inferiornya daripada masing-masing sinus ini. Jadi kan kita tahu bahwa gaya gravitasi kan pasti menarik semua cairan untuk mengalir ke bawah kan. Nah, kalau semisal katakanlah ini ada satu ruang berisi cairan di atas, terus lubang masuknya itu di bawah, otomatis kan bisa dengan gampang nih cairannya keluar. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Itu yang terjadi pada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, kenapa kok sinus maksilaris itu berbeda? Karena lubangnya dia itu terletak bukan di bawah ya, tapi terletak itu agak ke atas. Jadi ibaratnya kayak kita punya satu tank isinya air, pintu masuknya itu di sini. Nah, otomatis kan dia perlu ada gaya khusus untuk bisa ibaratnya nyemprotin atau mendorong air ini supaya bisa keluar lewat sini gitu kan. Nah, itulah yang terjadi pada sinus maksilaris. Jadi itulah alasannya kenapa kok sinusitis itu lebih seringnya terjadi di sinus maksilaris, karena lubangnya dia itu tidak terletak di bawah. Jadi dia butuh ini ya, yang tadi analogi, dia butuh tenaga ekstra untuk bisa mengeluarkan cairan keluar dari dalam sinus maksilaris itu sendiri. Sekian saja dari saya untuk laporan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.